Once again, it can be a theory. Fakta dan kenyataannya tidak semudah itu. Tetapi yes, daripada saudara mendengar dari yang di luar, daripada saudara akhirnya mengambil tindakan-tindakan karena saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan, boleh nggak saya membagikan 7 poin? Boleh ya? Yang pertama saudaraku, langkah yang paling awal, saya akan memulai dengan satu pemahaman yang dasar terlebih dulu ya saudaraku. Langkah yang paling awal kalau saudara berhutang dan saudara merasa sudah tercekik atau sebagian dari saudara sudah tidak lagi bisa membayar atau saudara hanya membayar bunga saja, saudara hanya membayar batas minimal saja dan saudara tahu nih, things are about to go south. Ini udah nggak bener nih, ini sebentar lagi nih bakalan hancur nih. Yang pertama saudaraku, ini langkah yang saudara mungkin tersenyum ketika dengar saya nyebut ini, tapi ini langkah pertama yang akan menentukan semuanya. Akui situasi Anda dengan jujur. Kenapa? Saya berjumpa dengan sangat banyak pasangan yang istri atau suaminya berhutang tapi disembunyikan dari pasangannya. Kalau sudah terpaksa dibongkar 3 dari 10. Nanti istrinya nangis-nangis marah. Sebenarnya berapa? Dibongkar 5 dari 10. Terus ngomongnya udah ini bener, udah enggak ada lagi. Nanti istrinya udah bener-bener sampai ini saudaraku berapa? Dibongkar 7 dari 10. That is a huge mistake. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan langkah pertama ini sangat menentukan. Akui dengan jujur. Karena saya menangani beberapa kasus ya saudaraku, justru karena disembunyikan pada waktu dia mengakui itu, hutang itu masih bisa diselesaikan. Tapi karena disembunyikan, time goes by, bunganya sudah begitu rupa sampai aset dilepas pun tidak bisa keluar. Boleh saya memberikan nasihat ini di rumah Tuhan, saudara? Akui dengan jujur. Pastor, memangnya ada ayatnya untuk kita gimana? Panduannya? Ada tuh, saudara. Hanya tersembunyi di dalam setiap cerita, kisah-kisah di dalam Alkitab. Kalau saudara, if you do not really read it, and then it becomes kayak saudara nggak tahu aja gitu petunjuknya. Kita buka yuk. Ada salah satu kisah di dalam Alkitab yang sangat terkenal dari seorang janda nabi yang berhutang. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang pertama sampai ke-7, saudara. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ketika janda itu menyadari bahwa dia ada di dalam sebuah masalah di mana dia tidak bisa menyelesaikan, ini kisah yang sama. Suaminya berhutang dan janda ini nggak tahu. Sampai akhirnya suaminya meninggalkan hutang. Langkah apa yang dilakukan oleh janda ini? Lihat. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Langkah yang pertama yang diambil janda ini adalah jangan lari. Dalam nama Yesus anak Tuhan, kalau kau berhutang, bayar hutangmu. Maafkan saya saudara. Sebagai hamba Tuhan saya mengajarkan sebuah kebenaran. Itu sebabnya jangan lari. Berlarilah kepada Tuhan. Yang pertama datang di hadapan Tuhan, minta ampun. Karena yes, saudara nggak bisa tutup mata loh. Hari ini buat saudara yang datang di tempat ini, saudara nggak bisa tutup mata. Saudara nggak bisa bilang sama saya, ups, saya nggak tahu pastor. Ups, saya nggak baca ayatnya. Nggak bisa. Tadi sudah saya sampaikan, saudaraku, Roma 13 ayat 8. Janganlah engkau berhutang.
kepada siapapun. Jadi kalau itu yang terjadi, datang sama Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, akui, dan setelah itu Elisa memberikan petunjuk apa yang ada padamu. List. Catat satu demi satu saudaraku, itu sebabnya butuh kejujuran. Bapak Ibu butuh kejujuran. List hutangnya apa saja. List hutang jumlahnya berapa. List due date-nya kapan. List siapa yang memberikan hutang. Nanti saya jelaskan kepada saudara, kenapa kok seperti ini. Ini saya memberikan tips simple ya, praktis ya saudaraku ya. Tips kehidupan sehari-hari nyata. Setelah itu saudaraku, seperti Elisa tadi ngomong, apa yang engkau punyai? Catat juga, saudara punya aset apa? Saudara punya emaskah? Saudara punya tabungan berapa? Saudara punya apa? Cek. Dan setelah semuanya itu saudara tulis, apakah cash flow-mu masih positif atau negatif? Itu harus dihitungkan semuanya, saudara. Dari situ saudara tahu what to do. In case buat saudara yang mengatakan, Pastor, firman ini saya nggak punya hutang nih. Balik ke yang tadi ya saudara. Tapi buat saudara yang saat ini sedang ada di dalam kebingungan, saya berdoa firman ini memberikan petunjuk kepada saudara. Yang kedua, setelah saudara list semuanya, tentukan bagaimana strategi yang akan saudara ambil untuk memprioritaskan hutang mana yang akan saudara bayar. Ada dua metode, list itu yang saya maksud di sini ya saudaraku, kalau mau dicari sih banyak metodenya. Metode yang pertama adalah metode bola salju. Maksudnya gimana, Pastor? Putuskan untuk membayar yang kecil dulu. Nanti saudara punya confidence, saudara merasa, oh it can be done. Ada banyak orang yang karena tidak pernah mendata, karena tidak pernah menulis hutangnya, di sini tuh udah scramble saudara. Yang ada ketakutan aja, yang ada kayak akhirnya saudara freeze. You don't know what to do. Tendensinya pengen lari, pengen mengakhiri hidup. Jangan.